Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan di hari ini, Selasa 21 Oktober 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Endi nomor 682, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Dosa menurut Alkitab memiliki kesamaan konsep dengan hutang dalam masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi, hutang adalah sesuatu yang harus dibayar lunas. Jika seseorang tidak dapat membayarnya, maka ia harus menjadi budak bagi orang yang kepadanya dia berhutang. Dosa adalah hutang yang juga harus dibayar lunas. Manusia yang berdosa berarti berhutang kepada iblis karena telah mendapatkan atau menikmati apa yang ditawarkan oleh iblis. Namun manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk membayarnya. Oleh karena itu, jika dosanya tidak diampuni, ia akan selama-lamanya menjadi budak dari iblis, atau bisa dikatakan budak dosa. Dan oleh karena itu, karena upah dosa adalah maut, maka setiap orang yang dosanya tidak diampuni, ia akan berakhir kepada maut. Itulah yang menjadi keresahan, kegelisahan, dan ketakutan yang ada pada pemazmur. Ia tahu bahwa dosanya ketika masih muda sangat besar. Itu adalah hutang yang besar yang tidak dapat dibayarnya. Oleh karena itu, ketakutan karena dosa itu menekan jiwanya. Ia tahu jika dosanya tidak diampuni, maka maut akan menjadi bagiannya. Dalam ayat yang ketiga dan keempat perikop kita atau pasal yang kita baca saat ini mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Namun percayanya kepada Allah yang Maha Kasih memberinya kelegaan. Ia percaya bahwa Allah akan mengampuni dosanya jika dia memberitahukan dan tidak menyembunyikan segala dosanya kepada Allah. Oleh karena itu ia berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pemazmur mendapat kelegaan karena keyakinannya bahwa Allah akan mengampuni segala kesalahannya jika ia mengakui segala dosanya. Keyakinan ini kemudian disertai dengan tindakan nyata, bahwa pemazmur benar-benar mengakui dosa-dosanya dan segala kesalahannya kepada Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kelemahan-kelemahan kita
membuat kita jatuh ke dalam dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dosa-dosa itu menjadi hutang yang tidak akan mungkin terbayar oleh kita. Namun syukur kepada Allah, Ia mengakui kelemahan kita dan mengetahui ketidakmampuan kita untuk terbebas dari hutang dosa. Karena itu Ia bertindak dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari maut karena dosa. Oleh karena itu terbuka ruang pengampunan bagi setiap kita yang terhimpit dan terbeban oleh karena dosa-dosa. Allah membuka ruang penuh kasih karunia-Nya bagi kita yang mau mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari akan konsekuensi dosa yang membawa kita kepada maut, namun sekaligus juga memberitakan kasih karunia Allah yang membebaskan dan menyelamatkan kita melalui pengampunan yang tersedia padanya. Maka marilah kita gelisah akan dosa kita, sehingga kita mau dan bersedia mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Maka Ia akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Dengan begitu kita menjadi orang yang merdeka untuk hidup dalam pengampunan dan kasih Allah. Maka marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan menerima kasih karunia pengampunan yang telah tersedia padanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, yang bersedia mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk mati menjadi penebusan atas dosa kami. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang setia kepadamu, mengakui segala dosa kami, dan menjauhi segala dosa-dosa itu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.